Jadi kalau teman-teman mau sukses, mau berhasil tanam anggur, penuhi 5 poin aspek ini. Bukan soal pupuknya, bukan soal obatnya, tapi aspeknya dulu yang dipenuhin. Saya berani ngejamin kalau teman-teman memenuhi 5 poin aspek ini, insya Allah 99,99% pasti bakal berhasil, nggak bakalan gagal. Boleh bertanya, Kak Marga? Oke. Nggak apa-apa, Pak. Jadi kenapa media tanam itu harus poros? Karena alasannya apa? Untuk kita melakukan penyiraman itu lebih rutin, gitu. Karena pohon makin sering disiram, makin sering banyak dia melakukan proses makan, gitu, dan proses penyerapan. Fotosintesis. Karena kan media tanam poros, kita bisa lakukan sering. Meskipun di tanah pun, buatlah media tanam yang agak lebar. Jadi kalau di grounding itu jangan, nanti sebuah kesalahan lagi nih, banyak teman-teman yang membuat media tanam grounding itu bikinnya kayak kotak. Misalnya, Bapak mau nanam satu pohon. Nah, yang benar itu adalah ke kiri ke kanan itu dia manjang. Kalau lebar itu paling tidak 1 meter. Jadi bukannya kotak. Kalau aja kotak, salahan apa Om Marga? Berbuah nggak? Berbuah. Banyak keberbuahnya? Banyak, tapi tidak bisa jangka panjang. Mungkin buah pertama is oke, buahnya banyak. Buah kedua is oke, buahnya banyak. Tapi kalau buat jangka panjang, 2 tahun, 3 tahun, atau buah-buah ke berikutnya, itu pasti produktivitas bakalan kurang. Bakalan turun drastis. Karena kenapa? Karena akarnya itu ya hanya sebatas sini aja. Lalu akar-akar muda, atau akar lateral, atau akar yang paling produktif dalam penyerapan nutrisi, itu dalam kabur kemana-mana. Jadi ketika kita mau lakukan pemupukan, taruh di pupuk di sini, nggak bakalan tersecara secara optimal. Karena kenapa? Akarnya udah kabur. Mungkin akar udah ada di sini nih. Nah, dari titik fokus itu mungkin akar udah di sini. Kalau kan mau melakukan pemupukan di sini, bukan di situ. Yang namanya akar anggur itu, mau jenis rootstock apapun, pergerakannya adalah ke kiri dan ke kanan. Kecuali rootstock yang keturunan Rupestris atau Berlanderi. Kalau rootstock yang keturunan Rupestris atau Berlanderi, dia memang agak ke bawah. Tapi tetap, setelah ke bawah dia bakalan nyamping juga. Nah, sedangkan anggur-anggur yang beredar di Indonesia ini ya kebanyakan dari Rupestris, Berlanderi, sama Riparia. Nah, jadi kalau kan teman-teman buat nanam anggur, pastikan media tanam itu lebih ngemanjang. Untuk apa? Untuk jangka panjang gitu. Jadi sampai 3 tahun, sampai 5 tahun tetap masih bisa produktif. Karena kenapa? Ya kita melakukan pemupukan dan penyiraman benar-benar tepat sasaran. Jadi yang namanya akar itu ada primer. Ini kan batang utama primer. Nah, ini ada akar nih, akar primer. Ada akar sekunder, ada lagi akar tersier. Serabut. Yang paling berperan dalam penyerapan nutrisi adalah akar yang kecil-kecil ini nih. Serabut. Nah, serabut ini juga punya anak-anak serabut, namanya lateral. Akar-akar lateral ini, atau akar-akar yang putih-putih, itu akar yang paling dinamis dalam penyerapan nutrisi. Kayak gitu. Jadi yang benar itu bikinnya manjang. Paling tidak banget nih. Paling tidak banget adalah, misal 2 meter, ke sini 1 meter, ke sana 1 meter. Iya. Ke sana 1 meter, ke sini 1 meter. Nah, kalau mau bikin sistem kebun nanti bisalah kita bahas, tapi ini saat ini saya bahas skala hobi dulu. Nanya lagi boleh? Boleh. Jadi kalau kan anggur yang produktif itu bukan anggur yang batang besar, Pak. Anggur batang besar itu tidak jaminan dia berbuah banyak, berbuah lebat, tidak. Tapi anggur yang berbuah banyak adalah tadi anggur yang ketika kita melakukan penyiraman pupuk itu tepat sasaran pupuknya, makannya tepat sasaran. Kalau kan batangnya gede tapi akar udah kemana-mana, kita naruh pupuknya di situ, ya nggak susah berbuah juga, betul. Tapi kalau kan kita melakukan penyiraman atau pemupukan tepat sasaran, itu akan berbuah. Sama di pot pun ini paling buah pertama, buah kedua, buah paling banyak buah ketiga. Coba kalau kan buah keempat, kalau kan tidak merombak perakaran atau merombak media, itu udah bakalan berbuah lagi. Pasti mantap. Misalnya kita punya tabulan pot, pangkas pertama berbuah, pangkas kedua berbuah. Coba pangkas ketiga, kalau dia berbuah jago, bisa aja berbuah tapi buahnya dikit. Karena kenapa? Akarnya sudah tidak produktif lagi, udah padat, sudah rapet. Sudah rapet, tidak ada ruang media. Jadi ketika dilakukan penyiraman pupuk, itu tidak akan efisien dalam hal melakukan penyerapan nutrisinya. Jadi kalau kita main di grounding ya itu enaknya tadi buat jangka panjang, tapi dengan catatan. Next, teman-teman kalau mau skala hobi, bikin tanaman, bikin media yang panjang.
Kayak gitu. Misalnya gini nih, ada pertanyaan lagi nih, Om Arga, saya udah telanjur bikin begini nih, misalnya kayak gitu ya kan. Gimana caranya biar pohon ini produktif lagi atau buahnya itu lebih masif lagi, bisa lebih banyak lagi? Masih bisa. Dengan cara apa? Lakukan peregenerasian perakaran. Cari nih yang namanya akar-akar yang sekunder atau akar-akar kedua. Jadi ini agak main feeling juga sih. Biasanya kalau yang udah profesional atau yang udah biasa lama main anggur tuh paham. Jadi di anggur itu ada namanya akar primer, sekunder, tersier. Jadi cari akar sekundernya, dipotong lagi. Dipotong-potong, nanti dia tumbuh lagi tuh akar-akar baru lagi. Akar-akar putih-putih lagi, nanti ditumbuh-tumbuh lagi. Atau melakukan pendangiran atau penggemburan. Nanti media ini akan tumbuh akar-akar baru lagi. Ke kanan, ke kiri, kanan, kiri. Nah, ketika punya banyak akar baru, lakukan tuh penyiraman atau pemupukan. Itu pasti tepat sasaran. Karena kenapa? Akar baru sudah mulai bermunculan. Kalau akar-akar putih, akar-akar baru sudah mulai bermunculan, taruh aja pupuk yang lebih ke orientasi generatif. Ke arah generatif yang saya maksud adalah pupuk yang lebih tinggi akan kadar fosfat dan kalium. Kayak gitu. Jadi nggak usah berkecil hati juga buat teman-teman yang udah seperti ini. Bisa dilakukan pendangiran atau penggemuran atau peregenerasian perakaran. Ya. Banyak faktor. Jadi gini. Satu masalah atau satu problema di dalam budidaya tanam anggur sama dengan banyak faktor. Nah, faktornya apa? Ya bisa jadi poin-poin ini tidak terpenuhi, Bu. Kan tadi saya bilang, kalau kan Ibu memenuhi 5 poin aspek ini, insya Allah itu udah nggak bakalan gagal. Insya Allah nggak bakalan gagal. Kalau pupuk itu ikutin fasenya. Ketika memang pohon itu masih pertumbuhan atau masih kecil, ya pupuk vegetatif. Pupuk vegetatif apa? Pupuk yang memang lebih tinggi kadar nitrogennya. Jadi gini, Bu. Kalau Ibu nggak mau ribet-ribet, oh Mas Arga, pohon saya masih fase pertumbuhan nih, udah NPK seimbang itu udah bisa lah, kayak gitu. Tapi kalau mau lebih bagus lagi, ya tinggiin N-nya. Semusim-musimnya hujan, tetap masih ada mataharinya. Contoh seperti sekarang. Sekarang kan juga musim curah aja kan tinggi, tetap kan masih ada siangnya juga. Ya kalau seminggu hujan berarti jangan lakukan penyiraman atau pemupukan di hari-hari itu. Iya, tapi kan Indonesia itu kan kita tahu. Meskipun dia musim hujan masih ada panas. Musim panas tetap ada hujannya. Caranya apa? Lakukan pemasangan atap UV agar apa? Agar air hujan itu tidak kena langsung kepada tanaman. Dan tadi konsistensi dalam hal pencegahan anti hama. Seminggu sekali itu wajib disemprot. Jangan sampai telat. Kutu-kutu putih kebul. Nah, itu juga teman-teman harus belajar. Belajar apa? Belajar yang namanya memenuhi atau mengetahui yang namanya kandungan atau bahan aktif. Misalnya Ibu lihat hamanya adalah trips nih. Nah, cari bahan aktif yang paling tepat sasaran terhadap trips. Oh, ternyata hamanya adalah jamur. Cari obat yang bahan aktifnya efektif terhadap jamur. Nah, misalnya Om Arba, kutu nih, ada kutu. Ya udah, cari bahan aktif yang tepat sasaran. Misalnya hamanya adalah kutu-kutuan, itu cari obat yang bahan aktif itu abamectin, abasel, demolis, agrimek, itu lebih ke arah kutu-kutuan seperti kayak trips, apit. Nah, itu pakainya agrimek. Tapi kalau kan jamur, ya udah beli aja amisartop. Amisartop itu kan ada difenoconazole sama azoxystrobin. Nah, itu bisa 2 sasaran. Sasaran apa? Sasaran jamur powdery dan jamur karat daun. Pokoknya gini, mau sukses dalam hal budidaya tanam anggur udah penuhi poin 1, 2, 3, dan 4. Jadi bukan masalah pupuknya apa. Kalau mau pupuknya bagus, terserapnya bagus, ya udah penuhi poin 1, 2, 3, dan 4. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Pruning, satu lagi. Pruning. Ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu. Tahu nggak kesalahan teman-teman itu gagal pruning karena kenapa? Karena banyak tayangan di YouTube katanya kalau mau melakukan pupuk generatif, nunggu coklat atau sepensil dulu. Yang tepat itu adalah ketika primer, sekunder, tersiernya sudah terbentuk. Meskipun tersier ini dalam keadaan hijau, asalkan sudah terbentuk rapi, sudah masing-masing 1,2 meter atau masing-masing 15 daun. Ini 15 daun, 15 daun, 15 daun, 15 daun, 15 daun. Meskipun ini tersiernya masih hijau, itu sudah harus dilakukan pemupukan generatif. Bukan nunggu sampai coklat dulu. Buat teman-teman yang biar mangkas anggur anti zong, saya berani ngejamin. Insya Allah saya berani ngejamin. Ayo ketemu saya di mana, Om Arga? Bisa nggak Om Arga nih biar nggak zong? Insya Allah saya berani ngejamin. Dengan memenuhi 5 poin ini andalan nih. Dengan memenuhi 5 poin ini plus teknik pemupukan. Pemupukan yang benar adalah
Ketika primer, sekunder, tersier itu sudah terbentuk, meskipun masih pada hijau, itu sudah harus dilakukan pemupukan yang lebih tinggi kadar fosfat dan kalium, atau lebih ke generatif. N-nya kecilin, P dan K-nya gedein, atau bisa dibilang generatif. Jadi kalau anggur itu bukan teori, tapi kondisional. Anggur itu lebih ke arah kondisional, bukannya teori. Kondisional artinya apa? Kita mengkondisikan nih, kondisikan kondisi pohon. Kapan pohon ini yang paling tepat, yang paling efisien dalam penyerapan nutrisi? Adalah apa? Ketika pohon ini subur. Pohon subur itu apa? Primer, sekunder, tersiernya sudah terbentuk nih. Dia masih hijau nih, tersier masih hijau. Langsung kasih pupuk. Kalau kan nanti udah coklat, baru dikasih pupuk. Lalu kita pangkas. Itu resikonya apa? Resiko yang namanya bud expired. Bud expired itu artinya apa? Sudah terlalu coklat, kita pangkas. Biasa tuh sproutnya lama. Tumbuhnya lama, karena apa? Performanya udah mulai down. Lakukan pupukan generatif ketika pohon itu subur. Orang kalau lagi subur, lagi sehat, makannya banyak. Setuju? Kalau orang lagi udah mulai, kondisinya udah mulai melemah, makannya juga udah mulai sedikit. Nah, tapi kalau kan kita melakukan pemupukan ketika sudah mulai subur nih, primer, sekunder, tersier sudah terbentuk nih. Udah nih, meskipun masih hijau-hijau, itu adalah yang paling tepat kita untuk melakukan pemupukan generatif. Nah, terus ada yang nanya lagi nih, Om Arga, saya lihat di YouTube luar negeri ini, di literatur luar negeri seperti di Grepa, di Sunworld, mereka makasih itu pas lagi coklat, Om Arga. Benar, karena kenapa? Beda struktur tanah, beda secara geografis berbeda, gitu. Beda apa namanya, kalau di sini kita ya 4 musim dan 2 musim, itu kan berbeda banget. Seperti itu. Mengapa kalau di sana bisa? Ya karena itu tadi, secara geografis itu di sana lebih support, sedangkan kita di sini anggur serba mengsiasati. Jadi kita nggak bisa tuh, Om Arga saya pengen ngikutin ala-ala Sunworld, saya mau ngikuti ala-ala Grappa, saya mau ngikutin ala-ala Ara seperti di Eropa sana. Ya belum tentu bisa. Belum lagi kita secara apa? Secara kultur tanah, secara unsur hara, secara cara perawatannya, penanganan dia itu sangat-sangat berbeda. Jadi ketika saya nanam anggur Indonesia adalah kondisional kayak gitu. Jadi bukan ngikutin ala-ala ABC tapi kondisional. Karena kenapa? Kita yang menanam anggur seperti kita merawat anak kita sendiri. Kita lah yang lebih mengerti tentang tanaman kita sendiri. Bukan katanya-katanya, tapi kita yang mengondisikan gitu. Kondisi pohon saya lagi subur, langsung aja saya kasih pupuk generatif atau pembuahan. Nah, kalau kata secara optimal atau efisiensinya tinggi, jangankan nunggu mengayuh, tunggu aja nih dia sampai transisi. Tahu nggak transisi? Transisi itu tersier ini menuju ke mengayuh. Bukan mengayuh ya, udah bukan coklat bukan, tapi dari hijau menuju mengayuh. Itu paling tinggi tuh, kayak gitu. 99% itu lebih tinggi. Kalau dipangkas itu insya Allah bakalan lebih pasti berbuah, kayak gitu. Bisa produktif, Pak. Tapi dengan catatan tadi, ketika lakukan penyiraman pemupukan, pastikan tepat sasaran. Kayak gitu. Panjang umurnya, nggak ada batas ya? Kalau usia anggur itu yang saya tahu di daerah Bani Saat, anggur di Bani Saat itu tempatnya Rasulullah itu. Kalau bermain-main di daerah situ, anggurnya katanya masih hidup. Itu udah ribuan tahun, tapi alhamdulillah sampai sekarang masih bisa produktif begitu. Ada batangnya segini itu. Batang besar sebenarnya itu anggur yang sudah kemana-mana, pangkas tumbuh lagi kayak gitu. Tidak ada batasan umurnya. Tidak ada batasan umur, tapi itu di negara sana, belum tentu di negara sini. Kan tadi seperti saya bilang, negara kita tanahnya berbeda, unsur nutrisi haranya tidak ada. Apalagi tanah kita cuma clay. Tanah clay kan tanah N, tanah netral. Tapi kalau misalnya di Bali, Om Arga, kenapa sih kok saya di daerah Palu, di Sulawesi, atau saya lihat di Buleleng, batang anggurnya bisa besar-besar? Karena kenapa? Tadi saya bilang, medianya itu meskipun akar sudah ke sana, itu udah dipenuhi unsur haranya. Karena akarnya itu mengandung unsur hara, udah aman. Nah, teman-teman juga bisa nih ya untuk mensiasatinya. Caranya apa? Misalnya, Om Arga, akar udah kemana-mana nih, tapi kan saya nggak tahu titik di mana potensial akar itu ada di mana. Bisa kita siasati dengan cara penyemprotan di daun apa disebutnya? Foliar. Sistem foliar bisa. Nah, tapi dengan cara apa? Kuncinya harus ada amino. Ada yang mau bertanya lagi? Om Rama mau nanya, Om Rama? Jadi idealnya media tanam itu meskipun poros tapi tidak mengurangi unsur nutrisinya. Nah, tadi kan saya bilang media tanam anggur yang ideal adalah yang poros. Mindset jangan salah. Poros itu kalau kita lihat sama gembur itu mirip. Secara tekstur kita pegang sama nih. Sama-sama poros tapi secara sifat beda. Kalau poros itu disiram air berlalu. Kalau kan gembur disiram air lebih lama menyimpan. Nah, kalau buat anggur yang tepat yang mana? Yang poros, bukan yang gembur. Kalau poros doang kan banyak sekamnya. Tapi yang ideal seperti apa? Media tanam yang poros itu adalah yang teksturnya tadi secara sifat poros dan memenuhi nutrisi juga. Seperti apa? Misalnya 3 bagian sekam bakar, atau bisa dibilang 3 karung sekam bakar. Nah, 3 karung sekam bakar, setengah karung pupuk kandang, sama setengah tanah. Setengah karung tanah. Plus TSP plus dolomit.
Nah, ini adalah media tanam yang paling ideal buat saya. Dan alhamdulillah media tanam ini adalah media tanam tabu lampot saya. Dan alhamdulillah saya sudah pernah ya, bisa dibilang bisa sekali, 2 kali, 3 kali saya pernah juara tabu lampot dengan media tanam yang seperti ini. Nah, ini contohnya nih, Om Rama nih. Kayak gitu. Ada pertanyaan lagi? Varian anggur yang cocok buat pemula. Boleh. Jadi gini, varian anggur untuk pemula sebenarnya kalau tadi 5 poin aspeknya ini kita terpenuhi, itu semuanya jadi gampang. Percaya sama saya, mau jenis apapun kalau 5 poin aspek ini kita penuhin, itu pastinya jadi gampang dan insya Allah bakalan berhasil. Tapi ada yang lebih tinggi lagi nih tingkat keberhasilannya. Kalau buat pemula yang benar-benar pemula banget ya Jupiter. Nah, tapi gini Om Arga, setelah Jupiter apa nih? Saya pemula, tapi saya mau yang lebih gede lagi ya, transfigurasi. Transfigurasi itu adalah salah satu varietas anggur yang tanpa kita harus pedulikan terbentukan percabangan. Meskipun dia liar, itu tetap bisa produktif. Kayak gitu, transfigurasi. Gitu. Jadi kalau teman-teman Om Arga, saya belum profesional nih buat melakukan pembentukan percabangan. Cabang saya masih ngacak. Kita kalau masih mau demen cabang ngacak, tanamnya transfigurasi. Tanam transfigurasi. Karena apa? Transfigurasi itu sistem produktivitasnya itu di lateral. Kayak gitu. Anggur yang nggak ada bijinya itu anggur yang dihormon, Bu. Ibu tahu anggur Saint Muscat? Yang warnanya hijau, anggur dari Jepang kita beli di supermarket, itu ada bijinya. Saya sering ngebawain Saint Muscat, itu semua ada bijinya. Ternyata di Jepang sana atau di Korea sana, mengapa anggur itu tidak ada bijinya? Karena dia melakukan perlakuan hormon. Namanya hormon giberelin dan hormon GA7. Di fase apa? Saat fase bloom atau fase parot. Parot itu kan ada parot green, ada lagi parot cluster. Setelah parot green atau seperti brokoli itu dilakukan pencelipan GA3. Nah, setelah GA3 nanti dia sudah terbentuk berry, polinasi, full bloom, langsung dihajar lagi, dia pakai GA7. Ada lagi hormon-hormon apa yang kita tidak tahu, itu dilakukan pencelupan. Akhirnya terjadilah yang namanya anggur itu jadi tanpa biji. Kayak gitu, seedless. Tapi aman ya? Aman saja. Tapi tadi saya bilang, Bu, Ibu mendingan cari anggur yang ada bijinya. Karena kenapa? Itu kita manfaatin bijinya. Antioksidannya lebih tinggi, pencegahan anti kanker. Iya, mencegah penuaan dini. Bukan kita maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kesalahan bisa ditambahin teman-teman. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kalau ada tambahan nanti bisa disimak di channel YouTube Arga Urban Farming dan Hobi Papa Official. Dan buat teman-teman yang kalau mau lihat galeri-galeri tentang tanaman saya, bisa di TikTok saya, namanya Arga Urban Farming. Atau ada di Instagram, Facebook saya juga Arga Urban Farming. Nah, kalau buat teman-teman mau simak di YouTube, bisa simak di Hobi Papa Official. Silakan disimak, like, dan subscribe. Ya, terima kasih kepada Om Arga dari Arga Urban Farming. Sekali lagi, mohon applause untuk Om Arga. Sudah cukup jelas dan terima kasih banyak. Bukan ahli, hanya hobi. Bukan menggurui, hanya berbagi. Karena menanam sekarang, untuk anak cucu kita nanti. Salam satu hobi, Hobi Papa Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.